Halo sahabat trader, kembali lagi dengan saya Adi Novianto Putra, instruktur edukator dari XM Indonesia. Nah, di video kali ini saya mau sharing mengenai overbought dan oversold serta indikator yang digunakan untuk mendeteksi dari overbought dan oversold ini. Nah, kalau teman-teman lihat di pergerakan harga ya, harga itu tidak akan selamanya naik terus, lurus naik terus itu tidak akan selamanya seperti itu ya. Pasti pada suatu saat harganya itu akan turun. Turunnya itu turun sedikit, kemudian melanjutkan tren sebelumnya, yaitu melanjutkan tren naiknya, atau akan berbalik arah dan membentuk sebuah tren yang baru, yaitu adalah tren turun. Nah, harga yang naik dan mencapai level tertentu, kemudian mengalami titik jenuhnya, jenuh beli ya, misalnya harganya itu naik dan dia akan mengalami titik jenuh belinya, itu maka akan kembali ya, akan mengalami koreksi ya, akan turun ya, akan berbalik arah terlebih dahulu. Baik itu tadi ya, mau koreksi atau akan membentuk tren barunya. Nah, dari kondisi seperti ini itu disebut dengan overbought ya. Kemudian harga yang turun pasti dia juga tidak akan turun terus-menerus. Pasti suatu saat akan berbalik arah dan kemungkinan kalau tidak cuma berbalik arah sedikit kemudian meneruskan trennya, ya berbalik arah membentuk tren baru ya. Kedua kemungkinan ini itu bisa dikonfirmasi dengan menggunakan yang namanya adalah indikator. Nah, indikator yang digunakan untuk menemukan area-area overbought dan oversold itu adalah kelompok dari indikator oskilator. Di antaranya di sini yang akan mau saya jadikan sebagai contoh itu adalah indikator RSI, kemudian indikator stokastik, lalu indikator CCI ya, lalu kemudian adalah indikator The Marker ya. Nah, langsung saja kita bisa lihat ke grafiknya ya, teman-teman bisa langsung praktek di sini ya. Nah, untuk memasang indikator ini, teman-teman bisa langsung klik insert, lalu pilih indikator, kemudian oskilator, dan di sini teman-teman bisa pilih ya, indikator oskilator itu ada banyak sekali, ada average true range ya, kemudian bear pull, bull pull, bull power, bear power, bull power ya. Lalu ada macam-macam ya. Kita pilih RSI dulu atau Relative Strength Index di sini. Nah, untuk RSI ini kalau pengaturan dasarnya itu adalah dengan periode 14. Kalau dengan periode 14 maka tampilannya akan seperti ini ya. Di indikator RSI ini ada dua level, level 70 dan level 30. Jadi untuk pergerakannya seperti ini ya, dia tidak menyentuh level 70 sama sekali. Jadi kita perlu untuk merubah periode dari indikator RSI ini. Kenapa kok harus dirubah? Karena semakin kecil periodenya, maka akan semakin sensitif indikator ini. Jadi kita rubah ke periode 6 ya. Nah, maka pergerakan harganya akan semakin liar ya, akan semakin tinggi, lebar ya, dan dia bisa menyentuh level 70 dan 30. Nah, di sini ketika harganya itu menyentuh level 70 artinya harganya itu sudah jenuh beli atau overbought ya, overbought. Kemudian pada saat harganya itu sudah jenuh beli maka akan ada tanda-tanda untuk berbalik arah turun ya, maka kita bisa siap-siap untuk open posisi sell ya. Lalu setelah harganya itu masuk dan menyentuh level bahkan melewati level 30, maka itu harganya sudah jenuh jual, dan ketika sudah jenuh jual maka menjadi pertanda bahwa harganya itu akan berbalik arah naik atau koreksi naik ya. Nah, di sini ketika sudah menyentuh level 30 kita bisa siap-siap untuk open posisi buy ya. Nah, kemudian untuk indikator selanjutnya itu adalah masih sama di oskilator ya. Kita pilih stokastik. Nah, untuk stokastik ini ada dua garis, yaitu adalah persen K dan persen D dengan kita mengikuti settingan standarnya. Dan untuk di stokastik ini ada level yang letaknya ada di level 20 dan 80 ya. Jadi untuk
mendeteksinya pun juga sama. Ketika garis persen K dan persen D-nya itu menyentuh level 80, maka ini sudah akan jenuh untuk beli, ya, jenuh beli. Harganya jadi kita bisa siap-siap untuk open posisi sell, ya. Lalu untuk ketika harganya itu menyentuh level 20, maka ini harganya itu sudah jenuh untuk jual, ya. Jadi kita bisa siap-siap untuk open posisi buy, karena ketika harganya itu sudah jenuh jual, maka dia akan siap-siap naik, ya. Nah, indikator selanjutnya itu kita bisa pasang, yaitu adalah CCI, ya, atau Commodity Channel Index. Nah, untuk Commodity Channel Index ini untuk levelnya itu berbeda dengan yang lainnya. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu levelnya dari 0 sampai 100. Kalau di sini minus 412 sampai 304, ya. Dan untuk garis levelnya itu juga ada di level 100 dan minus 100. Dan untuk bagaimana cara mendeteksinya itu pun juga sama, ya. Jadi ketika harganya ini, indikator CCI-nya itu menyentuh level plus 100, artinya harganya ini sudah jenuh untuk beli, ya, atau harganya itu sudah jenuh naiknya, ya. Jadi kita bisa siap-siap untuk open posisi sell. Dan ketika harganya itu menyentuh bahkan melewati level minus 100 ini, ya, artinya harganya itu sudah jenuh untuk jual atau jenuh untuk turun, ya. Jadi kita bisa siap-siap untuk open posisi buy. Lalu indikator selanjutnya itu adalah the marker, ya. Nah, untuk the marker ini kita setting dengan aturan default. Nah, untuk tampilannya seperti ini, ya. Untuk the marker ini levelnya itu berbeda, ya, dengan indikator yang lainnya. Itu dari 0,014, ya. Kemudian sampai ke 0,929, ya. Sebenarnya ini 0,00 sampai 1,00. Nah, untuk levelnya itu ada di 0,30 sampai 0,70, ya, atau 0,300 sampai 0,700. Nah, untuk pembacaannya pun juga sama, ya. Ketika harganya itu sudah menyentuh level 70, artinya dia jenuh untuk naiknya atau jenuh beli, ya. Dan ketika harganya itu sudah turun sampai menyentuh level 0,300, ya, artinya dia sudah jenuh turunnya atau sudah jenuh jual, ya. Kita bisa siap-siap untuk open posisi buy. Nah, apakah dengan semudah itu ketika kita open posisi dengan menggunakan indikator-indikator ini, ya? Jadi tidak semudah itu, teman-teman. Jadi kita perlu mengkonfirmasi atau ada baiknya kita open posisi ketika harganya itu kalau sudah jenuh, naiknya sudah jenuh, ya, kita tunggu sampai harganya itu menembus garis 70 itu dari atas ke bawah. Nah, kalau dari bawah ke atas itu jangan, itu baru tanda-tanda. Nah, kalau dari atas ke bawah itu sudah konfirmasi, teman-teman bisa open posisi di situ, ya. Ya, sama halnya dengan semua indikator ini, jadi kita harus menunggu dari atas ke bawah dulu, menembus level 70 atau level yang atas, ya. Nah, kalau level yang paling bawah berarti kita harus menunggu harganya itu menembus dari bawah ke atas, ya. Dari level yang bawah, ya. Baik itu yang 30, 20 atau yang minus 100 atau 0,300. Seperti itu, teman-teman. Jadi kira-kira seperti itu, teman-teman, untuk sharing saya di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk dukung terus channel XM Indonesia dengan cara subscribe channel XM Indonesia. Nyalakan juga notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video edukasi dari channel XM Indonesia. Saya Dino Vianto Putra, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.